Pak, yang kelompok terakhir presentasi. Ya minggu depan masih ada. Presentasi. Ada libur, Rabu masuk pasar libur. Kayak gitu Pak juga. Pulang kan, kok tadi deh Pak. Masih masuk kata Pak Agus. Izin ya Pak. Tapi nggak presentasi. Hah? Nggak presentasi. 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 Izin nggak datang Pak. Nggak datang dia sendiri lah. Iya. Oh, udah deh, itu tadi udah. Kamu kan tiga tahun namanya. Belum lagi dijawab pertanyaan Pak Ezekiel itu. Mana? Pak, tidur mana? Baik, sudah bisa kami mulai? Pak. Sudah. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami Iya. yang berjudul Analisis Kasus Hukum Kopi Cyanida Mirna Salihin. Di grup ada, jangan tanya mana. Kejadiannya Jakarta 26 Januari 2016. Seorang perempuan berusia 27 tahun menderita pusing, tidak sadarkan diri, mulut berbuih, kejang-kejang, kemudian meninggal dunia seusai minum kopi Vietnam di kafe sebuah mall Jakarta Pusat. Kronologi kejadiannya, pada awal bulan Januari tahun 2016, masyarakat Indonesia dibuat heboh dengan berita pembunuhan yang terjadi di restoran Oliver Mall Grand Indonesia atau GI yang menimpa wayan Mirna Salihin, di mana kematian diduga akibat minum kopi yang dicampur dengan racun cyanida. Belum saja polisi menetapkan tersangka dalam pembunuhan tersebut, media massa khususnya media online secara kompak menuduh teman kopi Mirna, yaitu Jessica Kumawongso, sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian temannya. Dengan mengandalkan kecepatan dan minimal verifikasi, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, sampai dalam pemeriksaan di pengadilan, beberapa media online dalam penyelidikannya sangat menghakimi Jessica, atau dengan istilah lainnya disebut trial by the press. Pemberitaan yang melakukan trial by the press terhadap Jessica oleh media online tersebut dipublikasikan sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau inferred fine verdict. Tentunya dengan demikian, trial by the press tersebut sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, di mana asas tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan maupun kode etik jurnalistik. Dengan banyaknya pemberitaan yang tergolong trial by the press oleh media online, harus dicari faktor penyebab dan kejadian, kemudian mencari cara agar trial by the press dapat dikurangi, khususnya dalam kasus Jessica, agar kedepannya tidak ada lagi korban baru akibat pemberitaan media online yang dirugikan. Yaitu pada pukul 15.30, Jessica tiba di Kopi Oliver. Setelah 2 menit di dalam, ia keluar. Jessica masuk kembali ke Oliver dengan tas belanja pada pukul 16.14. Kemudian pada pukul 16.18, Jessica memesan minuman. Pukul 16.24, kopi disajikan kepada Jessica. Mirna tiba dengan teman lainnya, Hani, pada pukul 17.16. 2 menit kemudian, Mirna meminum kopi dan mengatakan bahwa minuman tersebut rasanya tidak baik. Merasa bau kopinya aneh, Mirna meminta temannya mencium kopi tersebut. Pada saat pukul 17.24, Mirna mulai kejang-kejang dan kesulitan bernafas. Mulutnya mengeluarkan busa serta muntah dengan mata setengah tertutup. Sesampai di rumah sakit Abdi Waluyo, ayah dari Mirna memberikan oksigen dari mulutnya, namun Mirna tidak bergerak sama sekali. Pada tanggal 9 Januari 2016, setelah di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia, ia langsung diantar ke rumah duka. Menurut polisi, Mirna harus diotopsi. Jika tidak, polisi tidak bisa melakukan penyelidikan. Pada tanggal 10 Januari 2016, Mirna dikuburkan. Pada pagi harinya, ayah dari Mirna di hadapan polisi mengatakan bahwa Mirna diracun dengan dicampurnya cyanida di kopi. Pada tanggal 15 Januari 2016, tersangka bahwa Jessica adalah pelaku yang memberikan cyanida di kopi Mirna. Jessica pada saat kejadian, namun hingga kini celana tersebut tidak ditemukan. Pada tanggal 15 Juni 2016, sidang hari pertama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang cyanida. Cyanida merupakan senyawa kimia yang mengandung CN dengan atom karbon
tidak ke atom nitrogen. Kelompok CN ini dapat ditemukan dalam banyak senyawa bentuk gas, padat, atau cair. Senyawa yang dapat melepas ion cyanida CN ini sangat beracun, dapat terbentuk secara alami maupun dengan buatan manusia, seperti HCN, hidrogen cyanida, dan HCN kalium cyanida. Sediaan cyanida itu ada garam cyanida, contohnya sodium cyanida NaCN, potasium kalium cyanida. Sediaannya sangat alkalis, cepat terurai, larut air. Yang kedua ada kalsium cyanida, yaitu larutan CaCN2. Sediaannya bertahap membebaskan hidrogen cyanida. Yang ketiga ada cyanogen, gas NCCN tidak bernyawa. Sediaannya karbonitril, disanogen, dinitroetena, dinitril asam oksalat. Pemeriksaan forensik. Pada sidang ke-16 terdapat fakta baru yang terungkap mengenai otopsi. Profesor Dr. Budi Sampurna selaku ahli forensik yang dipanggil untuk menjadi saksi dalam persidangan menyampaikan bahwa keluarga korban menolak otopsi mendalam pada jasad Mirna. Melalui keterangannya, Profesor Dr. Budi Sampurna menyatakan beberapa alasan mengapa dalam beberapa kasus dapat terjadi penolakan dari keluarga untuk dilakukan otopsi. Di luar kasus, Mirna ia mengatakan bahwa kepercayaan tertentu seperti mereka yang beragama Islam maupun Yahudi cenderung keberatan bila dilakukan otopsi pada tubuh manusia. Beberapa kepercayaan mengatakan otopsi dianggap melanggar kesucian menjadi kelengkapan tubuh manusia. Yang kedua, tim forensik Rumah Sakit Polri Sukanto hanya mengambil sampel empedu, hati, dan lambung untuk mengetahui apakah tubuh Mirna mengandung zat korosif jenis cyanida atau tidak. Ketiga, dari pemeriksaan terlihat bercak berwarna hitam pada lambung Mirna yang seharusnya lambung berwarna putih susu, tapi ini kehitaman terutama di bagian bawah. Yang keempat, hasilnya ada zat korosif yang menyebabkan Mirna meninggal. Zat korosif dalam lambung Mirna ternyata adalah racun cyanida dengan dosis 0,2 mg per liter. Sementara dalam gelas kopi yang diduga menewaskan Mirna ditemukan 297,6 mg per liter racun cyanida. Jumlah tersebut hampir 2 kali lipat dari dosis maksimal yang bisa membunuh manusia, yaitu 71,42 mg per liter. Dan beredar foto muka Mirna setelah meninggal berwarna biru, sedangkan orang yang meninggal karena cyanida HbO2-nya tinggi, artinya dia sebenarnya tidak biru tetapi merah. Setelah dokter Jitu Surya Atmaja menyatakan orang yang keracunan cyanida mukanya merah. Beredar foto yang sama dan muka sudah menjadi merah. Padahal dokter Jitu Surya Atmaja adalah dokter yang pertama yang melihat mayatnya 2 jam setelah dia meninggal dan mukanya biru. Adapun di sini alasan keluarga menolak autopsi. Salah satu alasan jenazah Mirna tidak diautopsi karena permintaan keluarga korban. Kasus pembunuhan Mirna menjadi sulit dibuktikan mengingat jenazah tidak dilakukan autopsi. Keluarga menolak adanya autopsi dengan ketakutan menyebabkan kerusakan pada mayat Mirna Salihin. Keluarga menolak, padahal jika dikaitkan dengan pasal dalam menolak autopsi akan dikenakan sanksi atau ada aturannya, yakni pada pasal 222 KUHP, yakni barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Baik, di sini adapun peran autopsi dalam kasus pembuktian. Yang pertama, autopsi merupakan pemeriksaan menyeluruh pada tubuh seseorang yang telah meninggal. Autopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab dan bagaimana orang tersebut meninggal. Dalam hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Pada hakikatnya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya peristiwa hukum. Namun tidak semua peristiwa hukum terdapat unsur-unsur pidana. Apabila ada unsur tindak pidana, bukti awal telah terjadi tindak pidana, maka barulah proses tersebut dimulai dengan mengadakan penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan seterusnya.
Yang kedua, pembuktian menjadi sulit karena autopsi kasus Mirna yang salah. Untuk mendapatkan bukti yang akurat dan dapat dipercaya, ahli bedah yang bertanggung jawab untuk melakukan autopsi harus menjalankan dengan benar dan akurat. Adanya dua pembagian dari autopsi kasus pembuktian. Yang pertama, bukti ketidakpastian. Ada ketidakpastian dalam pembuktian karena autopsi yang tidak lengkap. Hasil dan prosedur autopsi yang tidak konsisten dapat menimbulkan keraguan terhadap bukti yang ditemukan. Hal ini memberi pihak-pihak yang terlibat kesempatan untuk mempertanyakan validitas bukti yang ada. Yang kedua, kepercayaan ahli bedah. Kejanggalan dalam autopsi juga dapat mempengaruhi kredibilitas ahli bedah yang melakukannya. Ketika autopsi dilakukan banyak ahli bedah dan hasilnya tidak konsisten, publik menjadi bingung dan mengurung potensi dan kejujuran ahli bedah tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap ahli bedah sebagai saksi penting dalam proses pembuktian telah rusak. Adanya sanksi. Sidang keempat kasus kopi sianida tersebut menghadirkan ayah Mirna Solihin dan saudara kembar Mirna yaitu Sandi Solihin serta Arif Semarko untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Kedua, sementara pada sidang kelima JPU menghadirkan 3 saksi dari Kev Oliver yaitu Rangga atau barista, Jupia atau kasir, dan Agus Triyono atau pelayanan pengantar pesanan. Selain itu, JPU juga menghadirkan saksi kunci, yakni Hani Juwito Bon atau teman Mirna, yang pada saat kejadian bersama Mirna dan Jessica, namun tidak ada yang melihat Jessica memasukkan cyanida ke dalam kopi Vietnam tersebut. Ketiga, dalam sidang ke-6, JPU tidak dapat menghadirkan apa bukti yang diminta oleh pihak Jessica, yaitu sedotan alias pipet dalam gelas kopi Mirna, air panas dalam teko untuk melakukan kopi Vietnam milik Mirna, serta kopi Vietnam yang asli sebagai pembanding kopi Vietnam bersianida. Media massa merupakan media informasi yang terkait dengan masyarakat. Pada kasus dengan terdakwa Jessica, ada beberapa saksi ahli yang diajukan oleh penuntut umum maupun dari pihak Jessica yang memberikan keterangan di depan sidang. Masing-masing saksi ahli memberikan keterangan sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Dari keterangan para saksi ahli tersebut diharapkan dapat memberi petunjuk bagi hakim untuk memberikan keputusan. Keterangan ahli menjadi sorotan dalam kasus kematian Mirna Solihin. Polisi telah menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Pengungkapan kasus kematian Mirna melibatkan banyak saksi. Namun sejauh yang diketahui ada 6 saksi ahli yang terlibat untuk mengungkap kasus ini. Salah satunya adalah Guru Besar Psikologi Indonesia, Prof. Dr. Saruto Wirasarwono. Ahli lain yang dibatalkan yang dilibatkan ialah hipnoterapi. Yayat Supriyana dari tim pengacara tersangka Jessica menyatakan keberatan terhadap langkah penyidik pengarahan hipnoterapi untuk memeriksa Jessica dalam kasus kematian Mirna. Adapun di sini vonis hukuman terbagi 2, yaitu 1. Setelah berlangsung 4 bulan, sidang kasus pembunuhan wayang Mirna Solihin akan memasuki babak akhir. Majelis hakim akan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Yang kedua, tidak terima dengan putusan tersebut, maka Jessica melalui kuasa hukum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Akan tetapi hasil putusan sampai 27 Oktober 2016, Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian melalui kuasa hukum
hukumnya Jessica mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jessica melalui kuasa hukumnya. Sehingga Jessica Kumala-Wongso tetap menjalani hukuman sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu menjalani hukuman selama 20 tahun penjara. Terima kasih. Kurang proses hukum lain, kurang itu ada PK. Ya, ada PK sekali. Peninjauan kembali. Baru setelah itu kasus ditutup. Ya, setelah Mahkamah Agung ada PK. Setelah kasasi ada PK. Belum Pak, belum sempat saya Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Tidak terlalu, Pak. Bisa? Pertama yang saya ajukan ke Balai, pertanyaannya, kasus kopi sianida ini termasuk ke hukum apa? Kasus? Kopi sianida ini termasuk ke hukum apa? Ya. Saya sebetulnya dari kelompok pelanggan ingin bertanya, apa sebenarnya penyebab kematian Mirna Salihin? Ulangi, apa sebenarnya penyebab kematian Mirna Salihin? Nama saya Putri Wulia Lubis dari kelompok 1. Izin bertanya, Jessica sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu berarti kan bahwa Jessica ini sudah ada bukti bahwa Jessica itu yang melakukan kejahatan itu. Tapi kenapa sampai sekarang itu kasusnya belum selesai juga? Kita serahkan gimana prosesnya.
Udah 3. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Hezekia. Apa sebenarnya penyebab kematian Nina Salidin? Jawab saya menggunakan racun NaCN. Penyebab kematiannya menggunakan racun NaCN. Kejadiannya bagaimana dan bagaimana menurut hasil otopsi dari pihak kepolisian? Tadi kan sudah dijelaskan. Pertanyaan Bapak tadi Apa sebenarnya penyebab kematian Nina Salidin? Tadi saya sudah menjelaskan Pak di papan. Iya, jadi Saya begini, bagaimana asal mulanya itu si Mirna ini pada saat titiknya itu di mana, terus bagaimana menurut hasil otopsi pihak kepolisian gitu. Nah, apa aja yang ditemukan? Oh ya Pak. Nah itu yang kita cari solusinya. Kok jadi ke solusi? Di jawabannya itu mengenai ini. Hasil otopsinya itu ada zat korosif yang menyebabkan Mirna meninggal. Zat korosif dalam lambung Mirna ternyata cuma racun cyanida dengan dosis 0,2 mg per liter. ya Pak. Lalu, kalian tahu kalau cyanida itu bisa dihasilkan dari mana aja? Hah? Racun hutan itu Pak. Racun tanaman, racun hutan. Kalau yang dari makanan kita sehari-hari? Yang mungkin kita makan dalam sehari-hari? Biji apel. Ya? Biji apel itu mengandung cyanida. Jadi bukan apa nggak pernah kita makan apel itu biji ketelan? Enggak, bukan sengaja ditelan.
Ini bahasanya ketelan. Yang tiba-tiba apa? Nah, meninggal. Nah, ya udah. Lalu begitu. Sampai sekarang masih hidup. Nggak tahu kalau betul. Berarti kan nggak kalau dari sekecil yang dibilang 0,25 bukan sebagai penyebab kematian. Karena kalau kalian cek di biji apel itu 0,35 kalau nggak salah saya. Jadi maksud saya bukan menyalahkan. Kalau ini pun ini kan mereka dapat dari berita juga, bisa benar, tapi cari pembandingannya. Ya, udah kalian lanjutkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Kasus kopi sianida ini termasuk hukum apa? Hukum pidana. Kategori pembunuhan berencana dengan menaruh bubuk sianida dalam secangkir kopi yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hal ini juga berbuntut pada penetapan vonis tersangka dengan hukuman penjara 20 tahun. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Kenapa kasus Jessica sampai sekarang masih dipermasalahkan? Selain karena kembali ramainya film dokumenter Ice Cold Murder Coffee yang dirilis oleh Netflix, ada juga yang menurut jaksa yang menangani kasus Jessica pada tahun 2016 yang menjadi penyebab kasus Jessica ramai kembali adalah perpindahan arena perdebatan tentang kejanggalan kasus Jessica dari ruang sidang ke arena publik. Hal itu terjadi lantaran film dokumenter membahas kembali materi perkara kasus Jessica. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab kedua. Ada yang bertanya? Iya. Perkenalkan nama saya Dewi
Tiga. Kelompok 2. Tiga. Kelompok 2. Kelompok 3. Bagaimana reaksi sianida dalam keadaan yang ditemukan itu? Berapa lama waktu reaksi yang dibutuhkan agar sianida itu mematikan seluruh organ tubuh? Bagaimana reaksi sianida dalam keadaan yang ditemukan itu? Berapa lama waktu reaksi yang dibutuhkan? Agar sianida itu mematikan organ tubuh, seluruh organ tubuh. Agar sianida itu mematikan seluruh organ tubuh. Ada lagi? Nama saya Badan Kedua, saya dari kelompok 1. Apa saja bukti Jessica membunuh Mirna? Apa saja bukti? Jessica membunuh Mirna. Sudah dua. Banyak ya mbak, silakan. Nomornya sisi 2, cuma 2. Cuma dua sorry. Ada susah. Udah ada lagi. Sesi kedua cuma 2. Nanti kena ada Menolak. Udah pengiler. Rusuh lagi. Satu lagi. Pertanyaannya gampang. Orang saya juga dari kelompok 3. Enggak. Kan tadi katanya kalau Mirna dibahas lagi karena ada film dokumenter. Tapi kenapa film itu Jessica Wongso menolak untuk diwawancarai?
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fabian. Apa saja bukti Jessica membunuh Mirna? Dari berita beredar, ada 5 bukti kuat yang tak bisa dibantah Jessica. Yang pertama, Jessica pesan kopi untuk Mirna. Yang kedua, Jessica pegang gelas kopi Mirna. Yang ketiga, pekerbak tutupi sorotan CCTV. Yang keempat, celana yang terkena tumpukan kopi hilang. Yang kelima, riwayat masa lalu Jessica di Australia. Salah.
bisa dong. Kiri kanan semua. Yang saya di sini lah. Itu bisa lah. Itu kan nih seperti aku dia di bapak itu kan. Pas sekali. Jadi dong. Ini jelek ya? Bertanya. Berarti mandi ya. Baik, teman. Baik, Tuhan. Minum, terus. Memang sama. Aku nggak mau disama-sama ini. Sama orang kayak dia. Udah cocok. Aku dapat aja chemistry-nya susah. Kalau dia mau pakai ikan kayak gimana ya? Pakai soal aja deh. Ini ya. Nggak jelas bodoh dan dia nggak jelas rinci kali. Rinci kali. Nggak jelas. Dia ada kecil. Ini apa? Dan pikirkan cara. Nggak dapat. Semoga minggu depan bisa nggak datang. Kita yang di luar nama. Minggu depan Eka sama Dinda nggak datang. Kamu tanya Ini pertanyaan Dirgani udah pernah saya jelaskan waktu saya ngajar. Nah, udah pernah saya jelaskan ya. Cuma dibolak-balik supaya kamu mengerti kita semua. Berarti orang ini nggak nyimak waktu saya menjelaskan. Yang waktu pertama kali naik film Netflix itu kan udah saya jelaskan ini masalah ini. Ayo lupa kalian.
Tidak ada izin wawancara terkait pembuatan film dokumenter tersebut. Alasan alasan ada video ya. Alasan pendukung. Alasan pendukung melarang Jessica diwawancara ini tidak ada izin wawancara terkait pembuatan film dokumenter tersebut. Apa sudah pernah? Pindah. Kok ada pindah? Ngomongin cewek mana? Alasan Kemenkumham melarang Jessica diwawancarai tidak ada izin wawancara terkait pembuatan film dokumenter tersebut. Harus pendek kali katanya. Tapi yang besar. Ini udah pernah saya jelaskan. Ya, saya jelaskan ya. Kenapa Jessica menolak untuk diwawancarai? Saya pernah jelaskan, Jessica tidak pernah menolak untuk diwawancarai. Tapi pihak lapas yang tidak memberikan izin Jessica keluar dari selnya untuk diwawancarai. Ya. Sebenarnya alasannya bukan dari Kemenkumham ataupun dari manapun. Kalau kunjungan penjara, selama dia bukan terpidana terorisme, terpidana mati, dan terpidana seumur hidup, itu tidak perlu izin khusus untuk menemui tahanan. Ya, kecuali terpidana terorisme, itu harus ada izin khusus dan harus ada pendampingan saat kunjungan. Ini hanya terpidana 20 tahun. Seharusnya siapapun yang ingin mengunjunginya atas alasan apapun silahkan. Ya, dibenarkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena jika sampai apa yang dibicarakan Netflix itu benar, maka masyarakat akan mempertanyakan hukum Indonesia. Itu dia. Ya. Maksudnya masyarakat dunia internasional. Masyarakat Indonesia akan mempertanyakan hukum Indonesia. Kenapa bisa terjadi? Ya, seperti yang pernah saya jelaskan. Kenapa bisa terjadi orang tidak bersalah ditahan 7 tahun. Sampai sekarang dia udah 7 tahun. Ya, boleh hitungan 2016, ini 2023, 7 tahun. Nah, jadi itulah jawaban apanya. Yuk lanjut pertanyaan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Eka. Berapa lama reaksi yang dilakukan agar cyanida itu mematikan seluruh organisme? Cyanida tergantung pada dosisnya. Kematian terjadi hanya dalam 1-15 menit. Pada korban yang menelan garam alkali cyanida dapat ditemukan kelainan pada mukosa lambung berupa korosi dan berwarna merah kecoklatan karena terbentuk hematin alkali dan pada perabaan mukosa licin seperti sabun. Korosi dapat mengakibatkan perforasi lambung yang dapat terjadi antemortal dan postmortal. Pas-pas aja. Iya betul. Ya. Mau saya kasih pertanyaan bonus, nggak boleh lihat HP, nggak boleh lihat apa-apa. 90 nilai kalian. Kalau nggak bisa jawab, Nggak apa-apa. Ya, hanya untuk orang itu. Putusan Jessica sudah berkekuatan hukum tetap, sudah PK. Ya. Tapi akibat Netflix, orang ingin kasusnya dibuka lagi untuk disidang. Nah, bagaimana proses pembukaan kembali dan bagaimana konsekuensinya terhadap putusan itu? Sudah pernah saya jelaskan bagaimana supaya bisa dibuka kembali dan bagaimana konsekuensinya. Ayo. Nggak bisa, biar pulang kita. Abstain.
Putusan kasus kopi sianida udah berkekuatan hukum tetap. Udah PK1 udah berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak boleh ada upaya hukum terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Itu kuncinya. Nah, gimana bisa terjadi masyarakat minta ini diadili lagi? Nggak bisa? Biar saya jelaskan, biar kita pulang. Orang ini bingung. Udah kelihatan orang ini bingung. Nggak tahu? Ya, jadi kasus kopi sianida ini sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak boleh ada upaya hukum apapun terhadap suatu kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ya, salah satunya dia bisa bebas karena sudah menjalankan sepertiga dari hukumannya. Kan 20 tahun, jadi dia 7, dia harusnya sudah bisa bebas. Dengan catatan dia harus mengakui perbuatannya dan meminta pengampunan kepada presiden. Jika dia sudah mengakui, dia dapat minta pengampunan. Jika dikabulkan, dia keluar. Ya, lihat dulu ya. Dia mengakui berarti dia harus mengakui bahwa dia melakukan. Sampai saat ini dia tidak mau mengakui. Apa katanya? Saya sudah pernah menjelaskan. Lebih baik saya membusuk di penjara daripada saya mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan. Ya. Jadi bagaimana supaya dia bisa disidangkan lagi dengan tidak mengakui perbuatannya? Salah satunya hanya kebaikan hati presiden. Ya, jika presiden mengatakan buka kembali kasus Jessica, maka akan dibuka. Enggak, ini hanya sepanjang kepres gitu, memutuskan untuk buka kembali kasusnya, maka buka. Jika tidak ada perintah presiden, ini nggak akan bisa dilaksanakan. Makanya mulai dari Netflix sampai sekarang, Presiden Jokowi tidak mengatakan apapun tentang kasus ini, maka tidak jalan. Ya, jalan satu-satu yang mau ringkas ya itu, dia udah menjalani sepertiganya, dia mengajukan amnesti, pengampunan kepada presiden dengan catatan dia harus mengakui bahwa dia memang pelakunya. Ya, jadi kalau kalian nanti mendampingi klien ya seperti itu. Kalau mau minta amnesti, pastikan klien kalian harus mengakui perbuatannya. Kalau enggak akan bisa ngajukan amnesti. Ya kan? Karena masih abu-abu, sampai sekarang masih abu-abu, bukan dituduh dia pelakunya tapi dia nggak mengakui. Ya, jadi seperti itulah jawabannya. Kalau dia memang mau dilaksanakan, tinggal tunggu keputusan presiden terhadap kasus ini. Oke, silakan ditutup. Baik, kami tutup presentasi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih untuk para audiens. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.